Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar IPAS materi perubahan wujud benda. Belum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam wujud benda. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan mengerjakan soal LKPD, peserta didik mampu menyebutkan contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, anak-anak, selanjutnya ada 6 macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, kedua, membeku, ketiga, menguap, keempat, mengembun, kelima, menyublim, dan yang terakhir, mengkristal. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor yaitu mengkristal, membeku, dan menggembun. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Contohnya saat lilin dinyalakan akan meleleh, es krim dibiarkan akan mencair, dan mentega dipanaskan akan mencair. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Contoh yang pertama yaitu saat membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Kedua, serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Dan yang ketiga, gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan maka lama-kelamaan akan mengeras. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya, yang pertama, ketika merebus air maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Contoh yang kedua, penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Dan yang ketiga, saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun.
Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi es batu. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya, saat meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya yaitu berubahnya uap menjadi salju. Contoh yang kedua, air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan yang ketiga, bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Anak-anak, kita nyanyi dulu yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba berdiskusi dan melakukan pengamatan. Petunjuknya yaitu yang pertama, masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja peserta didik, kemudian bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Kedua, amati percobaan dengan baik, kemudian diskusikan dengan teman sekelompok. Dan yang terakhir, tulis hasil pengamatan kelompokmu tentang perubahan wujud mencair. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, sekarang kalian tulis di catatan yang sudah Ibu bagikan dan refleksikan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang membuat kalian bersemangat pada hari ini? Dan yang ketiga, apakah masih ada hal-hal yang masih belum kalian mengerti? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.